Episode kali ini mengisahkan tentang Raja Ular Taksaka datang memenuhi panggilan dari Raja Sangkuni dan sekutunya. Sang Raja Ular telah bertapa dengan berat di hutan dan kini telah berhasil membuat racunnya lebih mematikan. Taksaka akan membantu pihak Duryodhana dengan masuk pada salah satu panah dari Raja Anggakarna ketika ia memanggilnya. Karna sempat menolak, namun Sangkuni menggodanya dengan kata-kata politis yang sangat cerdik. Hari perang sudah akan segera dimulai. Kedua kubu mempersiapkan diri untuk terjun di medan tempur. Raja Anggakarna yang sudah tahu tentang kebenaran hubungannya dengan Arjun sempat menitikkan air mata karena ia akan perang hidup mati pada hari ini. Tiba-tiba saja Ibu Kunti datang menghampirinya. Sang ratu tidak ingin menyaksikan salah satu anaknya terbunuh. Kini ia meminta agar Karna mengambil nyawanya. Raja Angga memberikan nasihat-nasihat kepada ibunya. Kemudian ia meminta izin agar anak-anaknya melaksanakan tugas dan janjinya. Karna juga mengizinkan agar kelima Pandawa melaksanakan upacara terakhir untuk Karna bukan sebagai musuh, melainkan sebagai seorang saudara. Perang hari ke-17. Pangeran Arjuna dan Raja Anggakarna langsung memulai hari dengan pertempuran antar keduanya. Di tengah-tengah perdebatan antara Arjuna dan Karna, Raja Madra yang berperan sebagai kusir kuda ikut ambil bagian untuk mengejek Karna. Kedua kesatria ahli panah ini saling balas-membalas serangan. Raja Gandana Sangkuni heran mengapa Raja Anggakarna tidak segera memanggil Taksaka untuk membunuh Arjuna. Raja Angga terlibat perdebatan lagi dengan kusirnya, yaitu Raja Madra. Raja Madra bahkan tidak menaati perintah dari panglima pihak Hastinapura. Kata-kata mutiara dari Raja Madra membuat Karna begitu marah. Raja Karna segera turun dari keretanya. Karna menantang Arjuna agar bertarung di atas tanah. Namun ketika Arjuna mau turun, ia dicegah oleh Basudewa Krishna agar tidak menuruti tantangan dari Raja Angga. Pertempuran Raja Anggakarna dengan Arjuna tercampuri oleh kedua kusir dari kedua pihak, Basudewa Krishna dan Raja Madra. Duryodhana dan Sangkuni datang untuk meminta Raja Anggakarna segera kembali ke kereta dan segera memanggil Taksaka untuk masuk ke panahnya. Meski sempat menolak, karena akhirnya terpaksa menuruti perintah dari Duryodhana. Ia kembali naik ke keretanya dengan sangat terpaksa. Raja Angga naik dengan perlahan dan segera bersiap untuk memanggil Raja Ular Taksaka agar masuk ke dalam panahnya. Alam memberikan tanda gejolak mengiringi masuknya Raja Ular Taksaka ke dalam panah yang dilepaskan oleh Raja Anggakarna. Arjuna membalas panah itu, namun sia-sia saja. Basudewa segera menekan kereta dengan kakinya agar roda kereta terbenam ke tanah, sehingga nyawa Arjuna selamat. Basudewa segera mengemudikan keretanya pergi menjauh dari lawannya. Duryodhana mengizinkan agar Karna mengejar Arjuna dan Basudewa Krishna. Raja Anggakarna memberikan kode dengan panahnya agar Arjuna segera berduel dengannya. Basudewa Krishna tetap membawa Arjuna menjauh, sedangkan di sisi lain Raja Madra terus membawa Karna mengejar Pangeran Arjuna. Sri Krishna mengatakan bahwa ia telah menemukan tempat yang tepat untuk membunuh Raja Anggakarna. Putra Radha terus berteriak meminta Arjuna berhenti dan bertarung dengannya. Namun Arjuna patuh dengan arahan Basudewa Krishna. Kereta Raja Anggakarna yang dikemudikan Raja Madra rodanya terjerembab. Raja Madra diperintahkan agar segera mengangkat roda kereta. Namun ditolak mentah-mentah. Karena segera meletakkan busurnya dan akan segera mengangkat roda keretanya. Tiba-tiba Basudewa Krishna memanggil Raja Anggakarna. Kemudian Basudewa memerintahkan Arjuna agar menerima tantangan Raja Angga untuk perang di atas tanah beberapa waktu lalu. Karna segera berusaha mengeluarkan roda keretanya, namun beberapa kali upayanya gagal. Matahari sudah hampir terbenam. Basudewa memerintahkan Arjuna agar segera membidik panahnya. Arjuna ragu untuk memenuhi perintah Basudewa Krishna. Karna mengatakan agar Arjuna menunggunya sampai ia mengeluarkan roda keretanya.
Raja Anggakarna dengan percaya diri mengatakan bahwa akan menggunakan Brahmastra untuk meleburkan medan tempur Kurusetra ini. Namun ia heran ketika beberapa kali gagal mencoba memanggil pengetahuannya. Basudeva meyakinkan kepada Arjuna bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk menghabisi Raja Anggakarna. Basudewa Krishna mengingatkan Raja Anggakarna ketika kematian Abhimanyu karena menjelaskan tentang keputusan yang ia ambil waktu membunuh Abhimanyu. Arjuna mengingatkan bahwa matahari akan tenggelam 30 menit lagi. Ia mempersilahkan Raja Anggakarna untuk memanggil kembali pengetahuannya dalam 15 menit. Dan 15 menit selanjutnya Arjuna akan membunuhnya dengan senjatanya. Karena mencoba berulang-ulang namun tetap gagal, kemudian Basudewa Krishna memanggil Raja Anggakarna serta menghentikan dunia seperti yang telah ia lakukan untuk menasihati Arjuna, Bhisma, dan juga Guru Drona. Sri Krishna kemudian mengingatkan putra Kunti ini tentang kata-kata dari Begawan Parasurama. Selanjutnya ia turun untuk menghampiri Raja Anggakarna. Basudewa membuat dunia berhenti. Ia kemudian mendatangi Raja Anggakarna untuk menasihatinya. Murid dari Begawan Parasurama ini menanyakan kepada Basudewa Krishna mengenai usaha-usahanya. Kusir kuda kereta Arjuna ini memberikan nasihat kepada Raja Anggakarna dengan kecerdasan dan pengetahuannya. Pengetahuan harus disertai ketenangan jiwa dan juga fokus. Selain itu, pengetahuan harus disertai nilai. Mencari pengetahuan harus disertai pengabdian, bukan sebagai balas dendam. Raja Anggakarna masih belum bisa melupakan penghinaan-penghinaan masyarakat kepadanya. Basudewa Krishna menenangkan anak Radha ini dengan petua-petua yang sangat dalam. Basudewa mengatakan bahwa banyak sekali kemungkinan besar untuk Raja Anggakarna. Namun sayang sekali ia tidak menghabiskan hidupnya untuk mengabdi kepada kebaikan. Krishna juga mengatakan bahwa karena ditakdirkan untuk mati di tangan adiknya sendiri, karena mengatakan bahwa ia masih belum bisa melupakan kebaikan Duryudana. Namun Krishna segera mengingatkan bahwa yang sebenarnya adalah Duryudana hanya memanfaatkannya saja. Krishna juga mengatakan bahwa pembantaian di Kurusetra ini tidak semata-mata karya Duryudana atau Paman Sangkuni, melainkan akibat dari 3 kesatria, yaitu Bhisma, Drona, dan Karna. Basudewa Krishna mengatakan bahwa sekarang sudah saatnya untuk Karna untuk melepaskan diri dari ketidakbenarannya. Karena membenarkan Basudewa, ia mengatakan akan menerima perintah Basudewa. Bahkan ia akan menerima kematiannya. Kemudian Karna menitipkan salam maaf untuk Ibu Kunti dan Ratu Drupadi. Karena hanya ingin bertanya satu hal, apakah kekuatannya tidak ada artinya? Basudewa mengatakan bahwa Karna akan membuktikan kekuatannya setelah kematiannya dengan mengangkat roda keretanya yang terbenam di tanah. Kemudian Karna akan menyentuh kaki Basudewa. Krishna segera memegang lengan Karna dan memeluknya. Basudewa Krishna menjalankan lagi dunia seperti semula. Ia juga menyuruh agar Arjuna segera menghabisi Karna. Putra Kunti ini mendekat. Ia kemudian meminta agar Arjuna menghabisi nyawanya. Karena mengingatkan bahwa matahari akan segera terbenam, ia akan segera pergi bersama ayahnya, yaitu Dewa Surya. Karena kemudian menuju keretanya dan segera berusaha mengeluarkan rodanya yang terperosok ke tanah. Basudewa Krishna menyuruh Arjuna agar segera membebaskan Raja Anggakarna dari beban dosanya. Pangeran Arjuna segera mengangkat busurnya dan mengarahkan panahnya kepada Raja Anggakarna. Karna tersenyum melihat adiknya. Anak panah Arjuna melesat dan mengenai leher Karna hingga terpental jatuh. Matahari terbenam mengiringi kematian dari Raja Anggakarna. Keempat Pandawa yakin bahwa Arjuna telah berhasil mengalahkan pembunuh dari Pangeran Abhimanyu. Matahari telah tenggelam di medan tempur Kurusetra. Ibu Kunti berjalan dengan perlahan-lahan mencari anaknya. Entah Arjuna atau Karna yang tewas. Kunti berteriak memanggil-manggil Karna karena ia melihat Arjuna masih berdiri sehat di atas kereta bersama Basudewa Krishna.
Tiba-tiba Raja Anggakarna memanggil Kunti dengan sebutan ibu. Kunti langsung berlari menuju putranya ini, bahkan ia sempat terjatuh hingga berdarah. Kunti mendekat dengan Raja Anggakarna yang sudah terkapar di tanah. Sang ibu menangis terseduh-seduh. Hal ini membuat Pangeran Arjuna begitu heran. Kemudian sang pangeran menanyakan hal ini kepada Sang Mahatau Basudewa Krishna. Sang Narayan menjawab bahwa permusuhan sudah berakhir dan sudah saatnya membangun hubungan yang tercipta dari air mata. Kemudian Basudewa Krishna menyuruh Arjuna agar menanyakan hal tersebut kepada ibu Kunti sendiri. Kunti tidak pernah menaruh kepala karena di pangkuannya. Ia begitu menyesal. Sebaliknya Karna juga ikut menyesal karena tidak pernah berbakti sebagai anak. Raja Angga ini meminta agar kepalanya ditaruh di pangkuan ibunya untuk melupakan semua kesalahan dan permusuhannya. Sang ibu langsung menyetujuinya dan segera menaruh kepala anaknya di pangkuannya. Keempat Pandawa yang lain datang. Mereka bersama Arjuna mendekati ibunya yang secara mengejutkan memangku Karna yang menjadi panglima Hastinapura. Bima yang sangat heran dan tidak tahan dengan apa yang dilakukan ibunya segera menanyakan hal tersebut. Kunti menjelaskan secara perlahan-lahan meski masih terkesan dengan pencitraan dan masih disamarkan. Nakula masih tidak tahan dan mengatakan banyak hal terkait Raja Anggakarna. Salah satunya adalah membunuh putra Arjuna, Abhimanyu. Kunti mengatakan bahwa Karna telah bersumpah menjaga kelima Pandawa sehingga mereka tidak ada yang mati. Yudhistira maju ke depan dan meminta penjelasan yang lebih jelas kepada ibunya. Ketika ibu Kunti ingin mengutarakan yang sebenarnya, Raja Anggakarna menghentikan ibunya itu agar tidak membeberkan kebenarannya. Karna mengatakan bahwa ia sudah siap mati. Ia juga memberikan pertimbangan hasil dari pengungkapan oleh ibu Kunti. Raja Angga juga meminta agar memendam rahasia ini seiring berjalannya waktu. Kunti tidak menyetujui permintaan dari Raja Angga. Ia akan mengungkapkan kebenaran yang sebenar-benarnya. Hak tersebut membuat kelima Pandawa semakin terheran-heran. Dengan agak ragu, akhirnya Arjuna maju ke depan dan menghampiri Raja Anggakarna beserta ibunya untuk menanyakan rahasia tersebut. Arjuna gemetaran menanyakan perihal tersebut kepada ibunya. Ratu Kunti akhirnya mulai membuka kisah kelahiran dari Raja Anggakarna yang ia lahirkan sebelum ia menikah. Kunti menceritakan tentang anugerah dari Resi Durwasa, lalu kesalahan karena mencoba anugerah dari Resi tersebut tanpa pikir panjang. Kunti begitu menyesal setelah ia mengucapkan mantra itu ada bayi laki-laki. Karena ketakutan, ia akhirnya menghanyutkan bayi Karna di sungai Gangga hingga dewasa bersama keluarga Adirata. Frusali, istri dari Raja Angga, datang bersama Ibu Radha. Mereka berdua berlari gugup untuk segera menghampiri anaknya yang sudah tak berdaya. Ibu Radha begitu emosional menghadapi kondisi ini. Raja Anggakarna berusaha menenangkan konflik yang hampir timbul. Raja Anggakarna begitu kuat hatinya untuk menanggapi peristiwa konflik yang bersumber dari Ibu Radha. Anak Radha ini membuat perumpamaan bahwa Basudewa Krishna bahkan juga memiliki dua orang ibu. Dengan perumpamaan itu, karena berhasil membuat Ibu Radha sedikit tentram. Dengan agak gemetar, Sadewa memberanikan diri untuk menanyakan apakah Raja Anggakarna juga merupakan anak dari Kunti. Sang ibu membenarkan hal tersebut. Mendengar hal ini, para Pandawa menjadi lemah hatinya. Kunti dengan sesanggukan mengucapkan bahwa Raja Angga adalah kakak tertua dari para Pandawa. Arjuna menangis di hadapan kakak yang baru saja ia buat tak berdaya. Raja Angga tersenyum melihat keberanian ibunya mengucapkan kebenaran hal ini. Arjuna ingat dengan peristiwa-peristiwa masa lalunya dengan Raja Anggakarna. Tidak hanya Arjuna, para Pandawa yang lain juga ingat dengan kisah-kisah masa lalunya kepada Karna yang sebenarnya adalah kakaknya itu. Yudhistira yang biasa begitu tabah, kini ikut gemetaran untuk mengungkapkan hal kepada ibunya. Para Pandawa begitu menyesali perbuatan-perbuatan masa lalunya kepada Raja Anggakarna.
Pangeran Arjuna mengatakan bahwa ia telah melakukan dosa besar karena telah membuat Karna menjelang kematiannya. Namun Karna juga merasa bersalah karena ia ingin menjadi yang terbaik. Namun Karna mengatakan bahwa ia telah membuktikan kemampuannya setelah kematiannya itu. Arjuna begitu sedih mengetahui bahwa seseorang yang baru saja ia buat tak berdaya adalah kakaknya sendiri. Karna meminta kepada adik-adiknya agar tidak menghina Ibu Kunti. Karna juga meminta khusus kepada Arjuna agar mengajari kesaktian Arjuna. Raja Angga juga mengatakan bahwa melawan Arjuna adalah kesalahan terbesarnya. Ia juga menyebutkan bahwa Arjuna memang yang terhebat dan tiada duanya. Ia juga meminta pemakaman terakhirnya dilakukan oleh Arjuna. Kemudian kelima Pandawa memberikan salam hormat kepada kakak tertuanya itu. Karena memanggil istrinya, Fusali, agar mendekat kepadanya. Raja Angga senang bahwa istrinya selalu menuntunnya ke arah yang benar. Namun, ia menyesali bahwa ia telah kehilangan kemudi atas dirinya pada kehidupan ini. Ia mengucapkan kepada Ibu Kunti bahwa dia akan segera pergi. Perlahan-lahan nafas Raja Angga Karna berakhir dan matanya pun tertutup, tanda bahwa kematian telah menjemputnya. Semuanya bersedih atas kematian kesatria tangguh ini. Upacara terakhir untuk Raja Angga Karna dipimpin oleh Arjuna dengan keempat saudaranya, namun juga diikuti oleh para kesatria Kurawa. Pangeran Arjuna menaruh busur kakaknya itu di atas kayu pembakaran. Kemudian ditaruhlah obor api untuk segera dilakukan kremasi. Aswatama mencari-cari di manakah temannya, Duryudana, yang menghilang pergi dari tenda. Ia berhasil menemukan temannya itu terduduk lemas di sebuah pohon. Putra Drona ini segera mengajak untuk kembali ke tenda. Duryudana sudah sangat patah semangat. Ia justru menyuruh Aswatama agar segera membawa beberapa prajurit agar membawa jenazahnya. Duryudana merasa sudah mati setelah kematian Karna, dan berarti kekalahannya tidak bisa terhindarkan. Pihak Duryudana sudah merasa tidak punya kemampuan, tidak punya harapan, dan tidak punya kemungkinan lagi. Duryudana begitu sedih setelah pemusnahan teman-teman dan juga saudara-saudaranya. Aswatama berusaha untuk menguatkan iman temannya dan berjuang untuk kemenangannya. Duryudana menyesali Karna yang tidak menghabisi satupun dari Pandawa karena ia adalah putra tertua Kunti. Duryudana menyesali perbuatannya yang mengangkat derajat Karna pada waktu itu. Kemudian Duryudana menanyakan apakah Aswatama ingin mengkhianatinya dan akan membunuhnya. Aswatama segera berjanji, bahkan ia bersumpah atas nama nyawanya sendiri. Kemudian putra Drona ini akan memanggil Brahmastra, namun dilarang oleh Duryudana karena hal itu tidak berguna. Duryudana bersumpah akan menantikan kematian Pandawa. Ia akan tetap menunggu hingga nafas terakhirnya. Ia kemudian menyuruh Aswatama pergi kembali ke kerajaannya, juga menyuruh paman Sangkuni agar kembali ke Gandhara. Duryudana akan bersembunyi seperti iblis. Ia tidak akan mati sebelum mendengar kematian para Pandawa. Barulah ia akan bisa mati dengan tenang.